Untuk langkah pertama, kita buat air karamelnya, masukkan ke dalam wajan 125 gram gula pasir. Untuk apinya, gunakan api kecil saja. Kemudian, gula ini kita biarkan saja sampai mencair dengan sendirinya. Kalau sudah mulai berwarna kecoklatan seperti ini, wajannya tinggal kita goyang-goyangkan saja ya bun, tanpa harus diaduk. Untuk tipsnya, dalam membuat air karamel, bunda harus gunakan api yang paling kecil. Kemudian untuk gulanya tidak perlu diaduk sampai gulanya benaran larut dengan sempurna. Kalau sering kita aduk, nanti untuk hasil karamelnya akan membentuk gumpalan gula. Nah, kalau gulanya sudah mulai membentuk busa seperti ini, tandanya gulanya sudah larut dengan sempurna ya, jadi sudah bisa kita aduk menggunakan spatula. Selanjutnya, tambahkan air panas sebanyak 250 ml, masukkan secara bertahap sambil terus diaduk ya bun. Ketika menuangkan airnya harus hati-hati ya bun, karena ini sangat panas sekali. Jadi ini adalah salah satu tips untuk membuat air karamel supaya tidak membentuk gumpalan gula. Airnya kita masukkan secara bertahap sambil terus diaduk. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya bun, air karamelnya tidak membentuk gumpalan gula sama sekali. Kemudian air karamelnya ini kita tunggu kembali sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, api kompornya bisa dimatikan, kemudian didinginkan dan sudah siap untuk digunakan. Untuk langkah selanjutnya, masukkan ke dalam wadah 2 butir telur. Untuk telurnya saya gunakan ukuran kecil saja ya bun. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 125 gram dan tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili. Lanjut, ini kita aduk menggunakan whisker sampai gulanya larut dan sedikit berwarna pucat. Kalau seandainya bunda ingin menggunakan mixer juga boleh ya. Kalau sudah berwarna pucat seperti ini sudah cukup ya. Selanjutnya, tambahkan tepung terigu, saya gunakan protein sedang sebanyak 225 gram. Kemudian, tambahkan setengah sendok teh soda kue dan setengah sendok teh baking powder. Oh iya, di sini saya tambahkan bumbu speku sebanyak 1/4 sendok teh ya bun. Kalau seandainya bunda tidak suka, boleh di skip saja. Lanjut, ini kita aduk kembali, cukup sampai tercampur saja. Kemudian, tambahkan air karamelnya secara bertahap. Untuk air karamelnya ini, sebelum digunakan, pastikan sudah dalam keadaan dingin ya. Tujuannya menambahkan air karamel secara bertahap supaya hasil akhir dari adonannya tidak banyak bahan yang bergerindil. Nah, ini adonannya sudah cukup tercampur dengan sempurna. Untuk tekstur adonannya agak kental seperti ini ya bun. Selanjutnya, tambahkan 75 gram margarin yang sudah dicairkan. Kemudian ini kita aduk kembali, cukup gunakan spatula saja, aduk semuanya sampai tercampur dengan rata. Dan pastikan tidak ada margarin yang masih mengendap. Kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini udah cukup ya dan sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya, siapkan cetakan. Di sini saya gunakan cetakan puding saja ya bun. Untuk cetakannya, sebelum kita tuangkan adonan harus diolesi dengan sedikit minyak. Supaya lebih mudah dalam menuangkan ke dalam cetakan, untuk adonannya bunda bisa masukkan ke dalam gelas takar seperti ini atau dimasukkan ke dalam plastik piping bag. Kemudian tuangkan adonan ke dalam cetakan, tapi jangan diisi sampai penuh ya, karena ketika dikukus nanti adonannya akan mengembang. Untuk berat adonan yang ada di dalam cetakan, ketika saya timbang dengan cetakannya, totalnya sebanyak 80 gram. Jadi, untuk besar kecilnya bisa disesuaikan dengan selera atau kebutuhan masing-masing ya. Setelah adonannya kita masukkan ke dalam cetakan, untuk membuang gelembung udara yang terperangkap di dalam adonannya bisa kita hentak-hentakkan seperti ini ya bun. Lanjut, lakukan semuanya sampai selesai dan sudah siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan dan ini airnya sudah mendidih ya. Sekarang kita masukkan cetakan yang sudah berisi adonan ke dalam kukusan. Kalau cetakannya sudah kita masukkan ke dalam kukusan, lanjut kukusannya kita tutup dan kita kukus sampai matang.
Kalau seandainya untuk mengukus, Bunda gunakan panci kukusan biasa, untuk tutupnya harus dilapisi dengan kain sarbet supaya uap airnya tidak menetes ke dalam adonan. Nah, alhamdulillah setelah dikukus selama lebih kurang 25 menit, bolunya sudah matang. Sekarang bisa kita angkat dan keluarkan dari kukusan. Oh iya, dalam mengukus cukup gunakan api sedang cenderung kecil saja ya Bun, supaya bolunya tidak pecah. Nah, ini hasil bolunya setelah dikukus. Sebelum dikeluarkan dari cetakan, ini kita biarkan dulu dalam suhu ruang, pastikan sampai benaran dingin ya. Kalau bolunya sudah benaran dingin, baru bisa kita keluarkan dari cetakan. Untuk mengeluarkan bolunya dari cetakan, ini gampang sekali ya. Cetakannya cukup kita tekan-tekan saja sambil sedikit diputar dan tara, ini hasil bolunya cantik sekali kan? Berasa sangat lembut dan juga sangat kenyal sekali. Lanjut, keluarkan semua bolunya dari cetakan sampai selesai. Oh iya, kalau seandainya ketika mengeluarkan bolu dari cetakan tidak keluar dengan sempurna, itu tandanya bolunya masih belum matang sempurna ya. Jadi, kalau seandainya itu terjadi, Bunda bisa kukus kembali bolu sakuranya sampai beneran matang. Dan pastikan juga sebelum bolunya dikeluarkan dari cetakan sudah beneran dingin. Alhamdulillah, ini bolu sakuranya sudah matang dan sudah dikeluarkan dari cetakan. Untuk hasilnya seperti ini ya Bun. Untuk satu resep ini, hasilnya saya dapatkan sebanyak 10 buah ya. Kalau seandainya Bunda ingin hasilnya lebih banyak, bisa gunakan cetakan yang lebih kecil lagi. Ternyata bolu sakura ini sangat lembut sekali. Untuk tekstur bagian dalamnya, Bunda bisa lihat ini kelihatan sangat empuk ya. Selain dari itu, bolu ini wanginya enak sekali ya Bun, karena saya tambahkan bumbu spekuk. Kalau seandainya Bunda tidak suka dengan aroma bumbu spekuk, bumbunya bisa di skip ya. Sekarang kita cobain dulu ya, bismillah. Masya Allah, ini bolunya beneran enak sekali, berasa sangat lembut dan juga sangat empuk. Untuk manisnya ini juga sangat pas. Jadi, untuk bikin bolu sakura ini ternyata gampang sekali, bahannya sangat mudah dan caranya pun juga sangat gampang. Kemudian, bolu ini juga bisa dibuat tanpa menggunakan mixer. Jadi, Bunda harus coba resep bolu sakura yang satu ini ya, bolunya sangat lembut dan juga sangat empuk. Bolunya sangat cocok dijadikan untuk ide jualan, untuk isian snack box, ataupun untuk hidangan acara penting keluarga. Pertama-tama, kita siapkan 3 butir telur. Untuk telurnya, gunakan suhu ruang. Kemudian, tambahkan 150 gram gula pasir. Tambahkan juga 1 sendok teh emulsifier, saya gunakan SP. Kemudian, ini akan dimixer. Untuk 1 menit pertama, gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu. Selanjutnya, kecepatan mixernya bisa dinaikkan hingga adonan ini mengembang, kental, putih, dan berjejak. Kira-kira waktu yang digunakan 8-10 menit, atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, ini adonannya sudah mengembang, kita matikan mixernya terlebih dahulu. Selanjutnya, tambahkan 1 bungkus susu kental manis dan air, totalnya menjadi 100 ml. Kemudian ini akan kita mixer kembali, cukup sampai tercampur saja, kira-kira waktu yang digunakan lebih kurang 1 menit. Setelah lebih kurang 1 menit, mixernya bisa dimatikan. Selanjutnya, ini kita aduk menggunakan spatula untuk memastikan semuanya tercampur dengan rata. Sekarang kita akan tambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang, masukkan secara bertahap. Tambahkan juga setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh vanili. Kemudian ini bisa kita aduk kembali menggunakan spatula. Dalam mengaduk, gunakan teknik aduk balik seperti ini ya. Lanjut, kita bisa tambahkan sisa tepungnya. Kemudian ini diaduk kembali hingga semuanya benar-benar tercampur dengan rata. Untuk mencampurkan bahan kering, teman-teman juga bisa menggunakan mixer, tapi gunakan kecepatan paling rendah.
Selanjutnya, tambahkan minyak goreng sebanyak 100 ml. Kemudian, ini kita aduk kembali hingga semuanya tercampur dengan rata dan pastikan tidak ada minyak yang mengendap di bawah adonan. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan pasta red velvet dan 1 sendok makan pasta coklat mocha. Kemudian, ini kita aduk kembali hingga semuanya tercampur dengan rata. Dan untuk penggunaan pasta, silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini adonannya udah jadi, teksturnya kira-kira seperti ini ya. Selanjutnya, siapkan cetakan, saya gunakan motif seperti ini, untuk bagian dalamnya sudah diolesi dengan sedikit minyak. Kemudian, untuk adonan, saya masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini, untuk bagian ujungnya nanti dipotong sedikit saja. Lanjut, masukkan adonan ke dalam cetakan, tapi jangan sampai penuh ya. Sambil memasukkan adonan ke dalam cetakan, jangan lupa kukusannya dipanaskan ya. Nah, ini kukusannya udah panas, pastikan airnya sudah mendidih. Selanjutnya, cetakan yang sudah berisi adonan bisa dimasukkan ke dalam kukusan. Selanjutnya, kukusan bisa kita tutup. Ini akan kita kukus selama lebih kurang 20 menit atau hingga matang, gunakan api kecil saja. Setelah lebih kurang 20 menit dikukus, sekarang kita lihat. Wah, alhamdulillah ini bolunya udah matang, jadi udah bisa kita angkat dari kukusan. Jadi, dalam memasukkan adonan ke dalam cetakan, jangan sampai penuh, karena ketika dikukus, adonannya akan mengembang. Lanjut, setelah semuanya selesai diangkat, kemudian kita akan kukus adonan selanjutnya. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai. Setelah agak sedikit hangat, bolunya bisa kita keluarkan dari cetakan dengan cara seperti ini. Untuk pinggirannya bisa sedikit kita tekan-tekan dan kita keluarkan dari cetakan. Masya Allah, ini bolunya cantik banget. Untuk teksturnya ini kelihatan sangat lembut ya, dan aromanya pun juga sangat wangi. Jadi, untuk cetakan perlu kita olesi dengan sedikit minyak supaya ketika mengeluarkan bolunya menjadi lebih mudah. Oh iya, untuk bolunya ini pastikan benaran dingin terlebih dahulu sebelum dikemas ataupun dikasih topping. Nah, alhamdulillah ini bolunya sudah dingin dan juga sudah dikasih topping. Untuk toppingnya saya gunakan gelas vanili ya. Masya Allah, ini bolunya cantik banget dan warnanya pun juga sangat cakep. Jadi, teman-teman kalau untuk ide jualan maupun isian snack box, teman-teman bisa mengemas dalam kemasan seperti ini ya. Jadi tampilannya menjadi lebih cantik. Untuk satu resep ini, hasil akhirnya saya peroleh sebanyak 40 buah. Sedangkan untuk harga jualnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan modal masing-masing ya. Nah, sekarang kita akan lihat tekstur dari bolunya. Dari tampilannya saja, ini udah kelihatan kalau bolunya itu lembut dan juga empuk ya teman-teman. Nah, benar kan? Ini bolunya ini berasa sangat lembut dan juga sangat empuk. Sedangkan untuk serat bolunya ini juga kelihatan lebih halus ya. Sekarang kita cobain. Bismillah. Masya Allah, ini bolunya enak banget teman-teman. Jadi ini sangat recommended ya. Teman-teman silahkan dicoba ya resepnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.